Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Muluk. Dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kita di podcast Sehat Bareng Yuk. Bersama dengan saya Rika Trisnawati. Hari ini saya telah kedatangan dokter spesialis yang pastinya berkompeten di bidangnya. Di mana hari ini kita akan berdiskusi seputar kanker serviks serta bagaimana cara mengendalikannya dan cara mencegahnya. Nah, buat sahabat sehat yang mungkin sudah pernah mendengar tentang tema ini di media sosial atau media cetak dan pengen lebih tahu lebih lanjut tentang kanker serviks, bersama saya telah hadir Dr. Abiria Mafi Bazar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, seorang dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Sebelum live streaming ini kita mulai, saya ingin menyapa dulu penonton yang di rumah ya, untuk tetap mengikuti podcast kita sampai selesai, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, dok, ngomong-ngomong soal tentang kanker serviks nih ya. Berdasarkan dari data Profil Kesehatan Indonesia, kanker serviks ini menjadi penyebab kematian nomor 2 untuk para wanita setelah kanker payudara. Benar. Nah, mungkin dokter bisa menceritakan atau memberikan informasi kepada penonton live IG kita tentang kanker serviks sendiri. Ya, terima kasih Mbak Rika. Selamat pagi Sobat Sehat semua. Ya, jadi memang kenapa saya memilih untuk membawakan tentang kanker serviks ini, karena memang kanker serviks ini sendiri memang masih menjadi masalah yang sangat serius, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di dunia ya, karena angka kejadian dan angka kematian kanker serviks itu sangat tinggi sebenarnya di dunia, terutama di daerah-daerah di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Tahun 2020 saja sekitar 38.000 ya, dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, 20 ribuan lebih gitu. Berarti dari ke tahun ke tahun itu semakin meningkat? Dari tahun ke tahun semakin meningkat, bukan semakin berkurang sebenarnya ya. Biarpun sebenarnya kita sudah punya tujuan goal atau cara-cara untuk menurunkannya, tapi tetap masih tinggi gitu. Makanya untuk masalah kanker serviks ini sebenarnya sangat menjadi concern kita seharusnya. Nah, untuk tanda dan gejalanya terjadinya kanker serviks itu apa sih dok? Awal mulanya gitu, buat perhatian buat para perempuan ya terutama ya. Kalau kita mau bilang tanda dan gejala, biasanya yang paling sering adalah perdarahan biasanya Mbak, perdarahan dari kemaluan. Atau pada saat habis berhubungan seksual, berdarah keluar gitu ya. Kemudian ada keputihan yang berbau, ya berbau busuk kebanyakan. Kemudian ada sakit pinggang dan lain-lain. Tapi biasanya kalau sudah ada gejala-gejala tersebut, itu sudah masuk ke stadium-stadium yang lanjut. Karena pada stadium-stadium awal, kebanyakan tidak ada gejala sama sekali. Gitu. Jadi dari awal belum ketahuan gitu ya, dia kena apa enggak gitu. Benar, ya. Makanya itulah pentingnya program screening sebenarnya untuk mengetahui, untuk mendapatkan informasi sejak awal apakah ada penyakit-penyakit atau apakah ada tanda dan gejala yang mengarah ke kanker serviks. Sebenarnya seperti itu. Untuk screening itu sendiri bagusnya dalam setahun itu berapa kali dok buat perempuan? Jadi saya paparkan dulu ya, di Indonesia ini program screening kita adalah menggunakan namanya IVA atau inspeksi visual asam asetat ya. Itu biasa digunakan di puskesmas, klinik-klinik ya, dengan memberikan asam cuka pada mulut rahim ya, untuk dilihat apakah ada lesi prakanker namanya. Jadi kalau yang namanya kanker serviks itu dia nggak ujuk-ujuk langsung jadi kanker gitu ya. Gitu. Jadi ada fase namanya lesi prakanker. Lesi prakanker itu dari saat dia terjadi perubahan sampai kemudian di akhirnya menjadi kanker serviks, itu waktunya lama, bisa sampai 10-20 tahun lebih malah ya. Karenanya
kita ada waktu untuk melakukan screening namanya ya. Nah, screening yang digunakan di Indonesia itu ada yang paling sering mendengar mungkin namanya pap smear, ya ada yang namanya IVA, ada yang paling baru namanya HPV DNA gitu. Yang paling sering digunakan, yang rutin dilakukan di puskesmas-puskesmas atau di fasilitas kesehatan tingkat 1 itu namanya IVA, program IVA atau inspeksi visual asam asetat. Jadi menggunakan asam cuka sebenarnya ya. Itu sangat murah, sangat mudah dan bisa langsung didapatkan hasilnya. Langsung ketahuan sakit juga. Kemudian sekarang ini program pemerintah sedang menggalakkan namanya pemeriksaan HPV DNA. HPV DNA itu apa? HPV DNA itu kita melakukan screening untuk mencari apakah ada virus dari virus penyebab kanker serviks ya di serviks seorang wanita gitu ya. Jadi sekedar informasi saja bahwa yang namanya kanker serviks itu penyebab utamanya adalah virus yang namanya human papillomavirus atau HPV. Ya, itu yang dicari pada screening itu gitu. Kapan kita seringnya melakukan screening? Screening itu tergantung dari hasil screening sebelumnya gitu. Memang rutinnya seharusnya memang rutin setahun sekali gitu ya. Nah, tapi kalau seumpamanya pun hasilnya bagus-bagus sekali, bisa kita perpanjang jadi 3 sampai 5 tahun sekali. Oh, bukan gitu. Setahun itu dalam 2 kali gitu, nggak perlu ya, nggak perlu. Sekali. Tapi tergantung hasilnya gitu. Kalau seumpamanya hasilnya normal-normal saja, apalagi kita sudah melakukan pemeriksaannya menggunakan IVA dan HPV DNA, bisa kita dan hasilnya normal, bisa kita mundurkan 3 sampai 5 tahun sekali sebenarnya. Terus kanker serviks ini menyerangnya itu berbagai usia atau hanya usia tertentu saja, Dok? Secara epidemiologi paling banyak adalah pada usia reproduksi, Mbak. 30 sampai 50 tahun sebenarnya. Berarti ya. Walaupun dia belum menikah, tetap harus melakukan itu ya? Ya, jadi gini. Kanker serviks itu disebabkan oleh virus human papillomavirus ya namanya, yang ditularkan paling banyak melalui hubungan seksual, gitu ya, melakukan hubungan seksual. Nah, dari dia terkena virusnya, kemudian virusnya melakukan perubahan sampai dia akhirnya terkena kanker serviks, itu waktunya panjang seperti saya bilang tadi. Gitu, itu ada namanya istilahnya lesi prakanker gitu ya. Jadi bisa aja mungkin dia terinfeksinya pada usia ya 20-an atau remaja gitu ya, tapi nanti berkembangnya menjadi suatu kanker serviks usia 30 sampai 50 itu bisa. Oh gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya semua wanita yang sudah pernah berhubungan seksual terutama itu ada risiko untuk terkena kanker serviks. Makanya dibutuhkan pemeriksaan lesi prakanker, screening lesi prakanker pada semua wanita sebenarnya. Oke. Kalau untuk makanan nih, Dok, makanan yang pencetus gitu, Dok, yang proses terjadinya kanker serviks ada nggak sih, Dok? Ya, seperti saya bilang tadi sebenarnya kanker serviks itu bukan suatu penyakit keturunan, bukan suatu penyakit yang disebabkan oleh makanan, tapi disebabkan oleh virus ya. Nah, jadi sebenarnya kalau bertanya apakah ada makanan yang mencetuskan, ya nggak ada. Tapi tetap namanya kanker itu adalah suatu penyakit yang juga memicu sistem imun dari tubuh kita, gitu ya. Jadi tetap apabila pada pasien-pasien yang nutrisinya kurang, memang lebih gampang untuk terjadi kanker pada pasien-pasien seperti itu. Terus faktor resiko apa saja sih, Dok, yang menyebabkan terjadinya itu CA cervix itu? Ya. Oke, kalau faktor risiko karena kita tahu bahwa sebagian besar di karena penyebabnya adalah human papillomavirus yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, maka faktor risikonya mungkin berhubungan juga dengan hubungan seksual ya. Yang jadi faktor risiko untuk kanker serviks itu adalah
menikah atau berhubungan seksual pada usia muda, kemudian berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan, bebas, gitu ya, berhubungan bebas, seks bebas dan lain-lain. Kemudian secara apa namanya? Secara umum memang penyebab kanker itu adalah salah satunya faktor risiko penyebab kanker adalah merokok mungkin atau juga penggunaan apa namanya kontrasepsi pil juga meningkatkan, kontrasepsi hormonal juga meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya suatu kanker serviks. Berarti kemudian juga, Dok? Ya kemungkinan pokoknya KB hormonal sih kebanyakan KB ini ya. Terus juga nutrisi yang kurang seperti saya bilang tadi gitu ya. Nah, itu namanya faktor risiko. Yang namanya faktor risiko itu adalah faktor-faktor yang menambah risiko seorang wanita untuk terkena kanker. Tapi tanpa faktor risiko itu juga tetap saya bilang tadi bahwa setiap wanita berisiko untuk terkena kanker serviks gitu. Jadi tetap semua wanita wajib sebenarnya untuk melakukan screening. Berarti bagi wanita yang pernah melakukan hubungan seksual terutama Dok ya, dia wajib untuk melakukan itu screening itu. Oh ya tentu. Terus untuk kanker serviks berarti bisa usia muda sampai usia tua pun Dari bisa. usia muda sampai usia tua pun bisa, ya. Karena waktunya panjang kan 20 tahun bisa baru ketahuan gitu. Iya, makanya kita wajib melakukan, semua wanita wajib melakukan screening pada kanker serviks. Nah, cara untuk mengurangi resiko kanker serviks itu gimana Dok? Misalkan melalui makanan, gimana gitu Dok? Artinya kalau mengurangi risiko, karena kita tahu bahwa hubungan seksual ya intinya ya, sebenarnya langkah paling gampang adalah ya jangan berhubungan seksual, sebenarnya kan gitu ya. Nah, tapi kan nggak mungkin gitu ya. Artinya ada istilah kita namanya ABCD namanya ya. ABCD itu kalau apa namanya strategi rutin untuk mengurangi penularan penyakit menular seksual sebenarnya ABCD ya. Ada istilahnya A, abstinence. Abstinence itu artinya ya jangan berhubungan seksual gitu ya. Ya, itu satu. Kalau seumpamanya memang tidak berhubungan seksual, kita lari ke B namanya. B itu istilahnya be faithful atau setia gitu. Jangan ganti-ganti pasangan. Yang suka jajan. Jangan suka jajan gitu ya. Kalau seumpamanya pun terpaksa tidak bisa jujur, tidak bisa melakukan harus melakukan hubungan seksual, kemudian tidak bisa tidak bisa setia, kita lari ke C namanya. C itu kondom. Gitu ya. Kondom. Karena apa? Penggunaan kondom memang mengurangi risiko untuk penularan penyakit menular seksual. Ya, salah satu penyakit menular seksual adalah kanker serviks ini, gitu ya. Kemudian juga D ini biasanya khusus untuk orang-orang yang pengguna narkoba, gitu ya. D, drugs, do not do drugs, gitu. Jangan menggunakan drugs karena juga akan meningkatkan penularan virus juga, akan menurunkan imunitas dan lain-lain gitu ya. Dan E yang paling penting sebenarnya tapi ditaruhnya paling belakang gitu. Tapi ini yang paling penting, sama seperti yang kita sedang kerjakan ini, yaitu E, education gitu. Kita harus memberikan edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya dan berbahayanya kanker serviks ini. Seperti itu. Itu adalah cara-cara kita untuk menurunkan risiko. Ya untuk makanan dan lain-lain ya mungkin karena salah satu faktor risikonya adalah nutrisi, ya harus meningkatkan nutrisi kita, jaga nutrisi, makanan seimbang sehat ya, makan sehat seimbang. Kemudian rokok salah satu faktor risiko untuk peningkatan kanker, jangan merokok. Nah kalau misalkan seperti saya nih nggak ngerokok nih, kan pasangan saya ngerokok nih Dok, itu gimana Dok? Ya marahin. Larang jangan sampai. Boleh, Dok. Iya, rokok itu mengandung mengandung radikal bebas yang bisa merusak antioksidan pada tubuh kita gitu ya. Jadi
itu yang meningkatkan risiko untuk terjadinya suatu kanker juga gitu ya. Semua kanker, segala macam kanker sebenarnya ya, mau paru mau segala macam itu coba diperhatikan. Kalau seumpamanya ada masalah-masalah dengan kanker, salah satu faktor risikonya adalah pasti kata-katanya ada merokok, nah gitu ya. Jadi untuk semuanya tinggalkan rokok gitu ya. Oke. Berarti benar-benar ya. Benar. Terus ini dok, tadi kan dokter menjelaskan nih faktor resikonya salah satunya adalah hormon, penggunaan pil KB, terus yang suntik itu kan hormon semua dok. Jadi untuk saya atau untuk bagi penonton di rumah gitu, KB yang aman gitu buat ibu-ibu nih gimana dok? Sebenarnya untuk penggunaan KB tidak ada masalah sebenarnya ya. Cuma yang meningkatkan risikonya itu adalah apabila penggunaannya terlalu jangka panjang gitu ya. Jadi ada nanti bisa berkonsultasi pada dokter obstinnya gitu ya untuk penggunaan KB yang aman seperti apa seperti itu. Karena sebenarnya KB hormonal juga ada ada keuntungannya juga sebenarnya sih. Ada keuntungannya juga karena biarpun dia meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker serviks, sebenarnya dia juga menjadi pelindung seorang wanita dari terkena kanker indung telur. Ada kanker jenis-jenis lainnya gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Jadi penggunaan KB juga sebenarnya ada tips and tricksnya gitu ya, ada penggunaannya supaya sama-sama aman, sama-sama berhasil seperti itu, gitu ya. Dan tadi kan dokter bilang juga kanker serviks ini biasanya pendarahan panjang nih. Nah, itu pendarahan tuh berapa lama sudah? Apa sebulan penuh gitu, tahu-tahu itu nggak berhenti atau seminggu bisa berapa kali gitu dok? Gimana dok? Perdarahan itu terjadinya biasanya kalau sudah bukan ya, tidak sebenarnya sebelum dia parah pun kalau dia sudah terbentuk kankernya, perdarahan itu bisa terjadi gitu ya. Yang perlu dicurigai perdarahan itu adalah satu, perdarahan yang di luar siklus haid gitu ya. Kalau seumpamanya memang jadwalnya haid perdarahan, kan kadang-kadang bingung ya muat ininya ya. Tapi kalau seumpamanya perdarahannya di luar siklus haid, harus dicurigai satu ya. Yang kedua, perdarahan yang paling sering pada kanker serviks ini adalah namanya perdarahan pasca sanggama, alias perdarahan setelah berhubungan seksual gitu. Yang paling khasnya itu adalah itu gitu. Jadi perdarahannya terjadi kok begitu setelah saya berhubungan seksual kok saya berdarah gitu ya. Berdarah kadang-kadang bisa banyak, bisa flek-flek saja seperti itu. Ada baunya nggak sih, bau yang khas gitu dok? Oh ini baunya beda nih sama bau darah menstruasi atau gimana gitu dok? Ya kalau mau dibilang baunya ya sebenarnya kalau kanker, semua kanker tuh berbau yang khas ya sebenarnya ya, berbau yang khas. Tapi tetap kembali lagi bahwa tanpa ada gejala-gejala seperti itu pun sebenarnya ada saja kanker yang tidak menunjuk penderita kanker serviks yang tidak menunjukkan gejala. Gitu. Udah stadium sekian gitu. Ya, makanya tetap saya di sini menekankan pentingnya pemeriksaan screening kanker serviks gitu. Ya karena gimana ya? Berbeda dengan laki-laki, kalau wanita kan tidak bisa melihat organ genitalianya sendiri, benar nggak? Ya harus dilakukan oleh pemeriksaan oleh orang lain, gitu ya. Kalau seumpamanya tidak dilakukan pemeriksaan, artinya tidak dilakukan pemeriksaan rutin, seorang wanita mungkin tidak aware bahwa sebenarnya dia sudah terjadi sesuatu, ada sesuatu yang terjadi pada mulut rahimnya, gitu ya. Tapi karena dia tidak bisa memeriksa sendiri, dia tidak merasakan sendiri, dan mungkin gejalanya memang masih belum ada, ya akhirnya lalai gitu. Ujung-ujungnya datang-datang sudah dalam kondisi yang sudah cukup parah, seperti itu. Itulah makanya tetap saya tekankan pentingnya screening gitu. Berarti untuk penonton di live IG kita ya, penting banget buat kita terutama untuk yang ibu-ibu sudah menikah, untuk melakukan screening
di puskesmas ini terdekat dok ya, Ya. bisa ya. Kalau misalkan ada pemeriksaan lebih lanjut boleh ke rumah sakit gitu Ya. ya. Jadi secara global, artinya secara ininya untuk pencegahan kanker serviks itu ada tiga jenis ya. Artinya yang pertama adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier ya. Pencegahan primer itu artinya pencegahan sebelum dia terkena virus kanker serviks gitu ya. Tadi, dok, ya. Bukan. Pencegahan primer ini salah satunya adalah vaksinasi. Nah, atau salah satunya yang sedang kita lakukan ini nih, edukasi. Jadi kita memberikan pengetahuan, memberikan perlindungan pada wanita-wanita agar dia tidak terkena kanker serviks. Tidak terkena virus penyebab kanker serviksnya. Satu. Yang kedua, namanya pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu itulah yang disebut dengan screening gitu, atau deteksi dini istilahnya. Jadi pencegahan sekunder itu kita menemukan dan mengelola kasus seawal sedini mungkin gitu. Kalau bisa memang sebelum dia menjadi suatu kanker, agar kita bisa menangani sedini mungkin. Yang ketiga, kalau pencegahan tersier itu ditujukan pada mereka-mereka yang sudah menderita kankernya atau artinya sudah ada kelainannya gitu, sehingga bisa ditangani secepat mungkin seperti itu. Ya. Jadi yang paling penting untuk seorang wanita yang sudah menikah itu ya pencegahan sekunder ini. Berarti gitu. kalau untuk yang vaksin ya? Vaksin, untuk ya. vaksin itu bagusnya kapan? Oke. Nah, vaksin ini juga sendiri sebenarnya ditujukannya untuk wanita-wanita anak perempuan sampai usia 26 tahun yang belum menikah. Bukan belum menikah, belum pernah berhubungan seksual gitu ya. Jadi pada sekarang ini ada program pemerintah, Mbak, untuk anak-anak SD usia 9 sampai 12 tahun, kelas 5 sampai 6 SD untuk mendapatkan vaksinasi, ya vaksinasi gratis. Jadi kayak BCG, DPT dan lain-lain, ini ada tambahan sekarang vaksin HPV gitu ke sekolah-sekolah ya. Seharusnya sih bias ya pada bias ya pada bulan imunisasi ya, bulan Agustus dan Februari. Kalau di bawah umur 14 tahun dia bisa dikasihkan dua kali saja gitu, 2 dosis saja. Pada usia 14 sampai 26 tahun itu diberikannya 3 kali 3 dosis gitu. Nah, untuk yang 14 sampai 26 tahun tuh misalkan di SD-nya belum dapat nih, Dok. Ya. Nah, itu kemana, Dok? Ya ke fasilitas kesehatan. Tetap puskesmas ya? Ya di puskesmas kayaknya nggak ada. Belum ada ya? belum ada program gratis untuk masyarakat untuk vaksin ya. Vaksinnya hanya untuk anak-anak di bawah usia 9 sampai 12 tahun yang 5 sampai 6 SD. Untuk masyarakat umum di luar itu yang tidak masuk ke sana mungkin bisa cari ke fasilitas kesehatan terdekat, ke SPOG atau ke dokter umum boleh, atau ke bidan pun sebenarnya bisa untuk melakukan vaksinasi di sana gitu ya. Untuk yang di atas 26 tahun gimana, Dok? Boleh apa enggak kita melakukan vaksin? Apalagi yang sudah pernah berhubungan seksual ya. Ya logikanya kan karena ini adalah suatu vaksinasi, ini adalah pelindungan, artinya diberikannya pada orang-orang yang belum pernah berhubungan seksual, pada usia masih muda dan lain-lain ya. Kalau yang sudah pernah berhubungan seksual, sudah pernah sudah di usia di atas 26 tahun, masih boleh apa enggak? Jawabannya adalah boleh gitu ya. Tapi mungkin efektivitasnya tidak akan seefektif dibandingkan kalau seumpamanya dia diberikan pada rentang usia yang seharusnya gitu. Kalau rentang usia seharusnya itu bisa di atas 90% perlindungannya gitu ya, 90-94% dan lain-lain. Kalau umpamanya di bawah itu, artinya kalau di luar itu ya mungkin di bawahnya lah ya. Tapi berapapun itu perlindungannya pasti akan jauh lebih baik ketimbang 0% gitu, ketimbang tidak ada perlindungan sama sekali. Oke. Berarti vaksin tadi, Dok, yang buat anak-anak, terus screening tadi ya? Ya. Screening ditujukan. Pengobatan kalau memang udah terkena. Ya, screening ditujukan untuk
mereka-mereka yang sudah menikah, gitu ya. Apapun itu, entah dia ada gejala, justru pada wanita-wanita yang belum pernah ada gejala, gitu. Jangan sampai ada gejala baru mau periksa. Kalau sudah ada gejala baru periksa, artinya bukan lagi kita screening namanya, tapi kita itu untuk menegakkan diagnosis. Seperti itu. Screening itu justru mencari calon-calon penyakitnya, bibit-bibit penyakitnya. Iya, bukan ya, seperti itu. Ini Dok, apakah kanker serviks itu dapat disembuhkan, Dok? Kalau itu saya bilang tadi kan ada istilahnya namanya lesi prakanker, ya, baru namanya kanker. Jadi setelah dia terkena virus itu tidak, seorang wanita yang terkena virus belum pasti menjadi suatu kanker serviks, gitu ya. Jadi begitu kita menemukan ada virus pada wanita itu, kita harus memantau, kita harus mengobati, ya, karena namanya virus pasti hilang sendiri, bisa hilang sendiri kan sebenarnya ya. Apakah dia virusnya itu persisten atau enggak? Kalau sampai namanya virusnya persisten itu kalau dia bertahan sampai 2 tahunan, gitu ya. Nah, kalau dia suatu virus persisten, dia bisa melakukan kerusakan yang dinamakan lesi prakanker. Itu tadi ya. Lesi prakanker juga nggak ujuk-ujuk langsung jadi kanker. Dia ada kerusakan ringan, namanya displasia, namanya ada yang kerusakan sedang, baru kemudian kerusakan berat, gitu ya. Dan ini rentang waktunya panjang, Mbak. Dari kerusakan ringan sampai kerusakan sampai dia akhirnya menjadi satu kanker itu waktunya panjang, 10 sampai 20 tahunan, gitu ya. Nanti kalau sudah jadi kanker baru itu yang ada stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya panjang. Makanya kita harus melakukan screening pada rentang itu, gitu. Kalau kita bisa menemukan lesi prakanker, kemudian kita melakukan penanganan yang tepat pada saat lesi prakanker, itu tingkat kesembuhannya bisa sampai 100%, gitu. Tapi kalau kita sudah menangani pada fase yang sudah jadi kanker, nah itu tergantung dari stadiumnya. Semakin besar, semakin berat, semakin lanjut stadiumnya, kemungkinan untuk istilahnya itu prognosis atau survival rate atau angka ketahanan hidupnya, angka bertahan hidupnya itu semakin lama semakin menurun, gitu ya. Jadi kalau dia masih stadium 1 mungkin sekitar 80%-an, 85%-an gitu. Tapi turun lagi. Kalau semuanya dia sudah masuknya ke stadium 2, mungkin dia turun jadi 70%-an. Apalagi kalau dia sudah masuk stadium 3, stadium 4, itu sudah di bawah 50%. Seperti itu. Kalau misalkan udah terjadi kanker nih, Dok, ya, itu harus dioperasi apa enggak, Dok? Atau ada tindakan lain gitu yang bisa biar nggak perlu operasi, gitu, bisa sembuh gitu, Dok? Tergantung stadiumnya, saya bilang tadi. Ya, tergantung stadiumnya. Secara garis besar, pengobatan utama untuk kanker serviks itu ada 2, operasi dan namanya radiasi. Ya, dua-duanya sudah ada, sudah bisa dilakukan di Abdul Muluk sebenarnya. Ya. Operasi itu untuk mereka-mereka yang stadiumnya masih awal, stadium 1A, stadium 1B, 1-2, kemudian stadium 2A1 yang memang masih memungkinkan untuk dilakukan operasi. Artinya penyebarannya masih sebatas di rahim saja atau sudah keluar sedikit lah di bagian vaginanya gitu, tapi belum sampai ke dinding samping. Udah ada, tapi belum menyebar. Ya, belum terlalu lebar gitu, belum terlalu jauh gitu. Tapi itu kita lakukan operasi. Kalau seumpamanya sudah ada penyebaran keluar dari situ, artinya stadiumnya sudah di atas stadium 2B ke atas gitu ya. Apalagi sudah stadium 3 gitu. Itu tidak bisa lagi kita lakukan operasi, Mbak. Karena kalau dilakukan operasi risiko akan lebih tinggi, kemudian juga tingkat kesembuhan juga ya lebih rendah juga gitu. Makanya kita melakukan namanya radiasi. Radiasi itu adalah istilahnya kankernya itu ditembak dengan sinar-sinar radioaktif gitu, dibunuh dengan sinar-sinar radioaktif gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah operasi nih, Dok, ya, apa nih yang boleh atau nggak boleh dilakukan oleh pasien tersebut?
Kalau dia sudah dilakukan operasi, sebenarnya sih ya tetap namanya kanker itu tidak bisa kita bilang langsung sembuh gitu saja gitu ya. Tetap namanya kita harus melakukan follow up gitu. Kita harus melakukan follow up rutin untuk menilai apakah mungkin terjadi kekambuhan gitu. Mungkin terjadi kemunculan kembali dari pasien dari kasusnya gitu. Jadi kalau seumpamanya sudah dilakukan operasi ya harus harus rutin follow up untuk menghilangkan apa itu, mau dilakukan operasi, mau dilakukan radiasi juga, nanti kalau seumpamanya sudah dinyatakan sembuh tetap harus dilakukan follow up untuk menilai, untuk mencari kemungkinan terjadinya kemunculan kembali dari si kankernya tersebut. Misalkan pasiennya udah sembuh nih dok ya, dibilang udah sembuh bersih dari kanker itu, terus itu bisa kambuh lagi nggak dok? Bisa ini lagi nggak? Ya, bisa berulang ya? Bisa berulang. Ya, namanya kanker itu kita nggak bisa bicara, kalau kita bicara soal kanker, kita nggak bisa bicara namanya angka kesembuhan tuh nggak bisa gitu ya, karena secara teori memang kanker itu immortal, kekal gitu ya. Artinya dia bisa muncul kembali pada suatu saat gitu. Makanya kita udah bersih tadi dok ya. Ya, makanya kita kalau bicara soal kanker itu kita bicaranya angka ketahanan hidup, angka bebas dari penyakit gitu. Berapa tahun dia bisa bebas dari penyakit gitu. Berapa tahun dia akan muncul kembali, seperti itu. Oke, terakhir nih dok. Boleh dong bagi tipnya dok penonton kita dalam menjaga kebersihan organ intim untuk mencegah kanker serviks dok? Yang tipsnya ya mungkin yang pertama untuk yang masih belum menikah, vaksin ya. Vaksin sekarang sudah ada 3 jenis ya, tergantung harganya juga ya, efektivitasnya pun sama. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuannya ya. Mau vaksin A, mau vaksin B, vaksin C, yang manapun boleh dilakukan. Yang tidak bagus adalah yang tidak vaksin gitu. Satu. Yang kedua, jangan lupa untuk yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, lakukan screening rutin gitu ya, screening kanker serviks secara rutin. Untuk untuk menjaga organ intim, kalau seumpamanya ada keluhan, segera diperiksakan ke dokter terdekat gitu ya, dokter atau bidan terdekat untuk dilihat ininya ya. Kemudian ya menjaga kebersihan sih ya, menjaga kebersihan, jangan sampai dibuat lembab dan lain-lain gitu. Kalau ini dok, saya lupa nanya dok ya, kalau misalkan ada nih bagian katanya ada penggunaan pembalut nih dok, itu pembalut tertentu atau gimana gitu, katanya pembalut ini berbahaya karena mengandung ada zat ini buat pemicu itu kanker serviks atau gimana, itu ngaruh nggak sih dok pembalut dok? Ya secara garis besar sih sebenarnya nggak terlalu ya, cuma kan kita kan nggak tahu juga. Kalau ibu-ibu beli pembalut, pernah ngelihat ininya nggak? Pernah ngelihat komposisinya gitu kan? Nggak ada kan? Nggak pernah. Gitu ya, jadi ya sebenarnya untuk pembalut saya nggak terlalu concern ke arah situ gitu ya, karena lebih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk pencegahan timbang kita mikirkan pembalut mana yang ininya. Iya, gitu. Kan ibu-ibu kadang takut nih dok, Ya, nyari yang ini yang ada daun sirihnya segala macam gitu kan dok. Nah dok, ini ada pertanyaan dok dari akun Instagram Renita Sari. Virus HPV itu biasanya ditemukan di mana dok? Virus HPV itu biasanya ditemukan di organ intim ya, artinya baik di organ intim laki-laki ataupun perempuan semuanya ada gitu, bisa ditemukan di sana gitu ya. Jadi sebenarnya bukan berarti seorang laki-laki bebas dari virus HPV juga, bukan gitu ya. Virus HPV itu secara garis besar kita bagi 2 jenis nih ya, ada. Jadi virus HPV itu bermacam-macam jenisnya. Ada mungkin 100-an lebih gitu ya. Ya,
secara garis besar kita bagi dua golongan. Golongan high risk atau risiko tinggi dan golongan low risk atau risiko rendah. Dari risiko dia bisa menyebabkan kanker serviks gitu ya. Kalau yang high risk yang bisa menyebabkan kanker serviks. Kalau yang low risk itu yang tidak menyebabkan, risiko rendah lah untuk menyebabkan kanker serviks ya. Nah, kalau yang biasa menyebabkan kanker serviks itu ada HPV yang namanya tipe 16 dan 18 gitu ya. Itu yang biasa kita cari kalau maunya pemeriksaan virus, kita lihat yang HPV 16, 18, ada yang namanya sekarang baru-baru ini HPV tipe 52 dan lain-lain gitu ya. Kalau yang low risk itu memang dia tidak menyebabkan kanker serviks, tapi dia juga menyebabkan penyakit kelamin juga ya, yang namanya kondiloma acuminata namanya, atau istilahnya kutil kelamin kalau gitu. Nah, kalau itu bisa terkena juga pada seorang laki-laki gitu lah, pada perempuan dan laki-laki juga sudah bisa kena gitu. Bukan cuma artinya bukan cuma di laki-laki pada perempuan saja, tapi sebenarnya pada laki-laki pun bisa gitu. Oke. Ya. Ini pertanyaan kedua nih, Dok, dari akun Instagram Dina Adelia. Dokter, apakah persyaratan untuk vaksin yang umurnya di atas 26 tahun? Sebenarnya sih nggak ada gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada. Kalau sekarang sudah, kalau zaman dulu baiknya pap smear dulu atau kita cari apakah dia sudah ada lesi prakanker dulu atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya kalaupun mau melakukan vaksin ya silakan aja gitu. Tidak ada syarat sebenarnya. Oh gitu, berarti kita bisa langsung datang ke tempat kesehatan gitu. Benar, ya? boleh. Langsung minta vaksin. Boleh, gitu silakan. Ya. Baik, pada akun Rita Sardina, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penonton di rumah, ada lagi kah yang bertanya? Masih tunggu. Berarti virus ini jangka panjangnya lama baru bisa ketahuan, Dok ya? 10 sampai 20 tahun baru bisa dia menjadi kanker gitu, Dok ya, baru ketahuan setelah melewati pendarahan segala macam gitu, Dok. Iya, intinya yang penting itu bukan jangan sampai ketahuan pada saat dia sudah ada gejala, tapi ketahuan justru sebelum dia menunjukkan adanya gejala dan tanda. Seperti ini keputihan segala macam. Ya, kalau itu kalau sudah seperti itu biasanya sudah busuk dan lain-lain, artinya dia sudah kena kankernya. Justru kita mencari yang sebelum jadi kankernya, gitu loh. Yang bagus adalah kalau dia sebelum ketemu jadi kankernya. Oke, kalau untuk teman-teman yang pengen ada di rumah, pengen ketemu sama dokter langsung, dokter praktek di rumah sakit umum hari apa aja, Dok? Di rumah sakit umum jadwal saya hari Kamis. Hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi, kalau pengen ketemu dengan dokter Abi. Ya. Itu seminggu sekali, Dok ya? Seminggu sekali ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman di rumah yang telah menyaksikan live streaming kita pada hari ini. Semoga penjelasan dari Dr. Abi bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast yang lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.